Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Dinajat Baca Triangkara absen 5 kelas 10B. Di sini saya akan menceritakan tentang biografi Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman lahir di Purbalingga pada 24 Januari 1916. Terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, Hindia Belanda. Sudirman diadopsi oleh pamannya yang seorang priai. Saat berusia 7 tahun, Sudirman terdaftar di sekolah pribumi Holland Island School. Pada tahun kelimanya bersekolah, Sudirman berhenti sekolah. Sudirman pindah ke sekolah menengah milik Taman Siswa pada tahun ke-7. Pada tahun ke-8, Sudirman pindah ke sekolah menengah Wirotomo, melanjutkan pendidikan di sekolah guru Quick School yang diselenggarakan oleh organisasi Muhammadiyah di Surakarta. Pada tahun 1936, Sudirman menikahi Alfiah, mantan teman sekolahnya dan putri seorang pengusaha batik kaya bernama Raden Sastroatmojo. Setelah menikah, Sudirman tinggal di rumah mertuanya di Cilacap agar ia bisa menabung untuk membangun rumah sendiri. Pasangan ini kemudian dikaruniai 3 orang putra, Ahmad Tidarwono, Muhammad Bambang Cahyadi, dan Taufik Effendi, serta 4 orang putri, Didi Praptiastuti, Didi Suciati, Didi Pujiati, dan Didi Wahyudi Satyaningrum. Setelah lulus dari Wirotomo, Sudirman belajar selama 1 tahun di Quick School yang dikelola oleh Muhammadiyah di Surakarta, tetapi berhenti karena kekurangan biaya. Pada 1936, ia kembali ke Cilacap untuk mengajar di sebuah sekolah dasar Muhammadiyah setelah dilatih oleh guru-gurunya di Wirotomo. Meskipun bergaji kecil, Sudirman tetap mengajar dengan giat. Akibatnya, dalam beberapa tahun Sudirman diangkat menjadi kepala sekolah meskipun tidak memiliki ijazah guru. Sudirman juga terus bergiat sebagai anggota kelompok pemuda Muhammadiyah. Dalam kelompok ini ia dikenal sebagai negosiator dan mediator yang lugas, berupaya untuk memecahkan masalah antara para anggota. Ia juga berdakwah di masjid setempat. Sudirman terpilih sebagai ketua kelompok pemuda Muhammadiyah Kecamatan Banyumas pada akhir 1937. Selama menjabat, ia memfasilitasi seluruh kegiatan dan pendidikan para anggota, baik dalam bidang agama ataupun sekuler. Pada awal 1944, setelah menjabat selama 1 tahun sebagai perwakilan di Dewan Kepresidenan yang dijalankan oleh Jepang, Sudirman diminta untuk bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air. Jepang sendiri mendirikan peta pada Oktober 1943 untuk membantu menghalau invasi sekutu dan berfokus dalam merekrut para pemuda yang belum terkontaminasi oleh pemerintah Belanda. Jabatan Sudirman sebagai komandan peta berlalu tanpa banyak peristiwa hingga tanggal 21 April 1945 ketika tentara peta di bawah komando Kusairi mulai melancarkan pemberontakan terhadap Jepang. Diperintahkan untuk menghentikan pemberontakan tersebut, Sudirman setuju untuk melakukannya dengan syarat agar pemberontakan peta tidak dibunuh dan lokasi persembunyiannya mereka tidak dimusnahkan. Syarat ini diterima oleh komandan Jepang dan Sudirman beserta pasukannya mulai mencari para pemberontak dan berhasil membuat mundur para pemberontak. Sudirman dan anak buahnya kemudian dikirim ke sebuah camp di Bogor dengan alasan akan dilatih. Namun sebenarnya mereka dipekerjakan sebagai pekerja kasar dalam upaya untuk mencegah pemberontakan lebih lanjut, dan desas-desus mengatakan bahwa perwira peta akan dibunuh.
Setelah berita tentang pengeboman Hiroshima dan Nagasaki mencapai India pada awal Agustus 1945, yang kemudian diikuti oleh proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, kontrol Jepang sudah mulai melemah. Sebagai negara yang baru merdeka dan memiliki militer yang profesional, pada tanggal 5 Oktober 1945, Soekarno mengeluarkan dekret pembentukan Tentara Keamanan Rakyat. Pada tanggal 12 November 1945, dalam pertemuan pertama TKR, Sudirman terpilih sebagai pemimpin TKR setelah melalui pemungutan suara buntu 2 tahap. Pada tahap ketiga, ORI mengumpulkan 21 suara, sedangkan Sudirman unggul dengan 22 suara. Para komandan divisi Sumatera semuanya memilih Sudirman. Sesuai dengan jabatan barunya, Sudirman diproklamasikan menjadi jenderal. Pada akhir November, Sudirman memerintahkan divisi 5 untuk menyerang pasukan sekutu di Ambarawa. Sudirman kemudian memimpin divisi dalam serangan lain terhadap pasukan sekutu. Tentara Indonesia dipersenjatai dengan berbagai senjata, mulai dari bambu runcing dan katana sitaan sebagai senjata, sedangkan tentara Inggris dipersenjatakan dengan peralatan modern. Pertemuan Ambarawa membuat Sudirman lebih diperhatikan di tingkat nasional dan membungkam bisik-bisik yang menyatakan bahwa ia tidak layak menjadi pemimpin TKR karena kurangnya pengalaman militer dan pekerjaannya sebelumnya adalah guru sekolah. Pada akhirnya Sudirman dipilih karena kesetiaannya yang tidak diragukan. Sudirman dikukuhkan sebagai Panglima Besar TKR pada tanggal 18 Desember 1945. Pada November 1945, meskipun belum dilantik secara resmi, Sudirman mengarahkan pasukannya untuk menyerang Inggris dan Belanda di Ambarawa. Selain melawan sekutu dan Belanda, ia ingin menjajah kembali Indonesia. Sudirman dan pasukannya juga harus melawan serangan dari dalam. Pada tanggal 19 Desember 1948, beberapa hari setelah Sudirman keluar dari rumah sakit, Belanda melancarkan agresi militer 2 untuk menduduki Yogyakarta. Pada saat pemimpin-pemimpin politik berlindung di Keraton Sultan, Sudirman beserta kelompok kecil tentara dan dokter pribadinya melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama 7 bulan. Awalnya mereka diikuti oleh pasukan Belanda, tapi Sudirman dan pasukannya berhasil kabur dan mendirikan markas sementara di Sobo di dekat Gunung Lawu. Dari tempat ini ia mampu mengomandoi kegiatan militer di Pulau Jawa, termasuk serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Pada awal Agustus, Sudirman mendekati Soekarno dan memintanya untuk melanjutkan perang gerilya. Sudirman tidak percaya bahwa Belanda akan mematuhi perjanjian Roem-Royen. Belajar dari kegagalan perjanjian sebelumnya, Soekarno tidak setuju, yang menjadi pukulan bagi Sudirman. Sudirman menyalahkan ketidakkonsistenan pemerintahan sebagai penyebab penyakit tuberkulosisnya dan kematian ORI pada 1948. Ia mengancam akan mengundurkan diri dari jabatannya. Namun Soekarno juga mengancam akan melakukan hal yang sama. Setelah berpikir bahwa pengunduran dirinya akan menyebabkan ketidakstabilan, Sudirman tetap menjabat dan gencatan senjata di seluruh Jawa mulai diberlakukan pada tanggal 11 Agustus 1949. Sudirman terus berjuang melawan TBC dengan melakukan pemeriksaan di Panti Rapih. Ia menginap di Panti Rapih menjelang akhir tahun dan keluar pada bulan Oktober. Ia lalu dipindahkan ke sebuah
sanatorium di dekat Pakem. Akibat penyakitnya, Sudirman jarang tampil di depan publik. Ia dipindahkan ke sebuah rumah di Magelang pada bulan Desember. Pada saat yang bersamaan, pemerintah Indonesia dan Belanda mengadakan konferensi panjang selama beberapa bulan yang berakhir dengan pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Meskipun sedang sakit, Sudirman saat itu juga diangkat sebagai Panglima Besar TNI di negara baru bernama Republik Indonesia Serikat. Pada 28 Desember, Jakarta kembali dijadikan sebagai ibu kota negara. Sudirman wafat di Magelang pada pukul 18.30 malam pada tanggal 29 Januari 1950.